saya melihat penampilan timnas semalam memang dalam satu frame taktik atau game plan yang menurut saya tepat ya. Kenapa? Hmm. Karena kita belajar pengalaman dari ketika kita main di China, kita justru mengambil inisiatif penyerangan, tapi hasilnya kemudian berpihak kepada China dan kita gagal untuk mengamankan kemenangan dan mengamankan atau bisa membuat gol dalam posisi kita menguasai permainan, menguasai banyaknya peluang dan position play kita atau ball position kita sampai 70% ketika itu. Dan Iya, kemarin dengan posisi yang sama di mana China membutuhkan kemenangan untuk bisa lepas dan lolos dari untuk masuk ke putaran 4 atau punya potensi untuk lanjutkan kiprahnya di penyisian Piala Dunia, dan kita juga punya kepentingan untuk memenangkan pertandingan, sehingga saya akan memprediksi China mungkin akan tetap menggunakan strategi yang sama. Karena kenapa? Karena ketika dia main di kandang saja dia main sangat bertahan defense ya. ya, dan Iya. dan apalagi main di kandang lawan. Dan tapi yang membuat saya kemarin cukup senang adalah bahwa kita justru bermain tidak terburu-buru. Kita bermain menunggu lawan di awal-awal menit, bahkan dimulai dari kita menunggu lawan di sepertiga tengah atau di middle third, itu biasa satu tactical untuk kemudian ke membuat trapping ya. Hampir semua bola diarahkan untuk lawan itu memberikan passing kepada dua sisi fullback atau winger mereka, kemudian kita lakukan pressing di zona tengah itu. Setelah itu Iya. baru kita mengorganisasi serangan, kalau bisa kita menekan dengan kecepatan kita lakukan, tapi kalau tidak bisa kita coba untuk memaintain bola tidak hilang. Jadi Iya. momen-momen itu yang menurut saya bagus ya dilakukan oleh pemain dan praktis, walaupun sekali lagi ball position China menang, tapi kalau dilihat dari statistik bagaimana peluang yang kita dapatkan, lalu shot on goal yang shot on target maksud saya yang didapatkan tim kita, justru kita lebih jauh dominan karena efektivitas permainan yang kita lakukan dalam sebuah game plan yang terencana ya. Karena menurut saya memang menghadapi China kita harus pintar untuk bisa menjebak Cina kali ini. Jangan kita yang Iya. terjebak, kita kasihkan menyerang tapi kemudian kita lupa dengan lini pertahanan. Dan saya pikir ini keputusan yang tepat. Dan yang kedua adalah keputusan untuk dan itu mengejutkan ya buat saya, karena kemarin nggak ada dalam benak saya Yakob Sayuri akan dimainkan di wingback kanan. Tadinya saya pikir Iya. tetap ada Kevin Dix di sana, atau kalau yang mau main di wingback kanan Yance Sayuri. Hmm. Tapi yang ada Yakob Sayuri, karena dalam pikiran saya tadinya Yakob Sayuri yang akan bermain di posisinya Ricky Kambuaya bersama Egy Maulana. Tapi itu pilihan yang menurut saya juga luar biasa, karena memang Yakob juga salah satu pemain yang utility players, dia bisa bermain di banyak posisi sama dengan kembarannya Yance yang bisa main beberapa posisi. Dan kemarin Yakob justru membuktikan luar biasa ya bermain di posisi itu. Bahkan di babak pertama dia bermain sangat lebih modern dibandingkan Verdong yang Iya. babak pertama nggak banyak membuat apa-apa. Berapa kali terlihat satu situasi di mana Yakob Sayuri melakukan infilter back, dan itu sangat baik ya, karena untuk memberikan satu support kepada rekan-rekannya di lini tengah ya, karena jujur China memang bertahannya luar biasa. Dia struktur ketika menyerang pun dia tetap mempertahankan 4 belakang dengan 1 DM atau pemain nomor 6 mereka atau pemain defensif itu mereka, sehingga memang tanpa ada bantuan yang optimal atau yang lebih dari pemain terutama dari inisiatif dari Yakob Sayuri memang agak sulit. Tapi kemarin beberapa kali momentum terjadi dan akhirnya kita mampu memenangkan duel di lini tengah. Walaupun sekali lagi dalam posisi kita kalah, tapi di dalam mendapatkan peluang untuk mencetak gol kita lebih